Halo semuanya, nama Bundaya, perkenalkan nama saya Sela Kalista dari kelas 12-2. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang Pancaniyama Dhamma, yaitu 5 hukum universal yang mengatur alam semesta dan kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apa itu Pancaniyama? Pancaniyama Dhamma adalah 5 hukum universal yang mengatur segala kejadian di alam semesta ini. 5 hukum ini berjalan secara alami, tanpa bisa diubah oleh siapapun, bahkan oleh makhluk suci sekalipun. Sang Buddha mengajarkan Pancaniyama ini untuk menjelaskan bahwa kehidupan tidak berlangsung secara acak, tapi berjalan menurut hukum sebab akibat. Yang pasti, kelima hukum tersebut adalah Utuniyama atau hukum alam fisik. Utuniyama adalah hukum yang mengatur semua fenomena fisik dan perubahan di alam, seperti pergantian siang dan malam, pergantian musim, terjadi hujan petir, angin, panas matahari, dan sebagainya. Semuanya ini terjadi bukan karena ada doa atau permohonan manusia, tapi karena hukum alam yang teratur dan tetap. Contohnya, ketika musim hujan tiba, maka akan sering terjadi hujan. Tidak peduli apakah kita menginginkannya atau tidak. Atau saat musim panas, suhu akan naik secara alami, bahkan gempa bumi dan letusan gunung juga merupakan contoh dari Utuniyama. Memahami Utuniyama mengajarkan kita untuk menerima fenomena alam secara bijaksana. Kita tidak bisa marah ketika hujan turun saat kita ingin bermain, karena itu bagian dari hukum alam. Bijaniyama adalah hukum tentang sebab akibat dalam dunia biologis, seperti pertumbuhan tanaman, kelahiran makhluk hidup, dan pewarisan sifat dari orang tua ke anak. Biji mangga akan tumbuh menjadi biji pohon mangga, bukan menjadi pohon apel. Ini menunjukkan keteraturan dalam hukum genetika. Contohnya, jika kita menanam biji padi, maka hasilnya adalah tanaman padi, bukan jagung. Seorang anak manusia juga lahir dari manusia, membawa ciri-ciri fisik dan sifat dari orang tuanya. Bijaniyama mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat yang spesifik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, baik dalam arti fisik maupun kehidupan moral. Selanjutnya, Kamaniyama atau hukum perbuatan. Kamaniyama adalah hukum sebab akibat moral. Semua perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan, akan menghasilkan buahnya masing-masing, cepat atau lambat. Tidak ada perbuatan baik atau buruk yang akan hilang begitu saja. Contohnya, seseorang yang berbuat kebaikan seperti membantu sesama tulus akan mendapatkan balasan kebaikan, entah dalam bentuk kebahagiaan atau hasil positif lainnya. Sebaliknya, seseorang yang suka menipu dan merugikan orang lain suatu saat akan merasakan penderitaan akibat perbuatannya. Kamaniyama mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Kita bertanggung jawab atas nasib kita sendiri melalui perbuatan yang kita. Citaniyama adalah hukum kerja pikiran atau batin. Pikiran manusia bekerja berdasarkan hukum tertentu, bukan secara acak. Pikiran yang tenang akan membawa kedamaian, sedangkan pikiran yang dipenuhi kemarahan atau iri hati akan membawa penderitaan. Contohnya, saat kita merasa marah, jantung kita berdetak lebih cepat, tubuh kita tegang. Saat kita merasa damai, tubuh terasa ringan dan santai. Pikiran juga bisa mempengaruhi tindakan kita. Pikiran positif membawa tindakan positif, dan pikiran negatif membawa tindakan negatif. Dengan memahami Citaniyama, kita belajar untuk mengelola pikiran dengan baik. Melatih pikiran menuju kebijakan cinta kasih dan kedamaian adalah kunci untuk hidup bahagia. Terakhir, Dhammaniyama atau hukum kebenaran universal. Dhammaniyama adalah hukum-hukum besar yang mengatur fenomena luar biasa di dunia ini.
Contohnya, kemunculan seorang Buddha, peristiwa agung dalam sejarah agama Buddha, dan kejadian-kejadian besar yang membawa perubahan kebaikan lagi banyak. Contoh lainnya, kemunculan seorang Buddha tidak terjadi sembarangan. Ia muncul pada saat yang tepat, ketika makhluk hidup memiliki cukup kebajikan untuk menerima ajarannya. Fenomena keajaiban lainnya, kehidupan para makhluk suci seperti kemampuan meditasi yang sangat dalam, atau ajaran Dhamma yang tersebar luas ke seluruh dunia. Dhamma-niyama mengajarkan kita bahwa ada kekuatan kebenaran yang bekerja di dunia ini. Walaupun kita tidak selalu bisa melihatnya langsung, kebenaran dan kebijakan selalu ada bekerja untuk kesejahteraan semua makhluk. Kesimpulannya, dari kelima hukum ini, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu berjalan sesuai hukum alam, bukan berdasarkan keinginan kita. Dengan memahami Pacariyama Dhamma, kita bisa hidup lebih baik, bijaksana, sabar, dan penuh kebajikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sabe sata, bawantu skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.